Itulah baginda Rasulullah dibelah dadanya di awal kali pertama. Apa kata beliau? Itulah masa saya sadar, saya tahu, saya mengerti, saya seorang Nabi Allah. Saat itu Rasulullah berumur antara 5 tahun sampai 7 tahun. Wallahu alam umur yang tepatnya. Apa artinya Rasulullah telah jadi Nabi sebelum 25 tahun? Tidak seperti di buku-buku ajar yang ada di madrasah, di sekolah. Disebutkan umur 25, saya tak tahu itu dari buku mana, marja' mana, ya, referensi dari mana, rujukannya mana. Yang benar, beliau sudah sadar sedari kecil, tapi diangkat jadi nabinya sebelum lahir. Dalam hadis Imam Tirmizi, hadis sahih. Hadis ini sahih, kita tak ada pakai hadis palsu, ya. Walaupun saya lihat sahabat-sahabat saya kadang guna hadis palsu, saya tegur baik-baik. Kita tak boleh juga marah-marah, ya. Harus watawasau bil haq bis sabr, ya. Harus dengan kelembutan. Tidak boleh, hei hadis palsu kau ini sesat, tak boleh, ya. Maka fatwa tidak boleh langsung fatwa. Kita harus didik dulu, bina dulu, baru kita fatwa. Jika dia tidak mau dibina, baru kita fatwa, ya. Apa kata Imam Tirmizi? Rasulullah SAW diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah, qila lahu, ada yang bertanya kepadanya. Apa pertanyaannya? Wahai Rasul, kapankah engkau menjadi Nabi? Apa jawaban Nabi SAW? Kuntu nabiyya, aku telah jadi Nabi. Adam masih tanah, Adam masih air. Bahkan sebelum ada air, sebelum ada tanah, sudah jadi Nabi. Inilah yang dikhabarkan Sayyidina Isa dalam surat As-Saff. Inni mubasyirun bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku hendak mengkhabarkan kalian Nabi akhir zaman, ismuhu, nama, ism bahasa Arab itu nama yang tinggi. Sumu artinya tinggi, luhur. Nama tingginya Ahmad, nama langitnya Ahmad. Kata Sidi Ahmad Tijani, Ahmad itu nama langit, Muhammad itu nama bumi. Sudah punya nama langit, tapi ilmu ini lagi ditutup, ya. Saya tak mau bahas dulu. Artinya Nabi Muhammad SAW sudah menjadi Nabi, sudah rahmatan lil alamin sebelum ada Adam, Sayyidina Adam. Maka ajaran-ajaran yang mengatakan Nabi Muhammad belum membawa rahmat kecuali setelah bangun khilafah, ajaran menyimpang dari ajaran Ahlus Sunnah. Beliau telah rahmatan lil alamin sebelum alam ini dicipta. Rahmat itu sifat Allah, Rahim nama Allah. Rasulullah diberi gelar wabil mu'minina rauf rahim. Tadi adik-adik kita pelajar baca itu 2 ayat terakhir surat At-Taubah. Dan terhadap orang beriman, Nabi Muhammad itu rauf. Rauf nama Allah. Nama Allah dinamai untuk Nabi Muhammad SAW. Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, itu nama Allah, tapi diberikan gelar untuk Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita hendak baca solawat, ada satu kitab namanya Dalail, ya, Dalail, kitab Dalail Khairat, ditulis oleh Maulana Al-Imam Al-Jazuli. Beliau tulis di situ nama-nama Rasulullah yang sangat banyak, yang disarikan dari kitab Asy-Syifa dan kitab-kitab lain, ya. Adalah di situ nama Rauf, Rahim. Itulah nama Rasulullah SAW. Jadi kita di dunia ini untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Orang biasa terjemah, tapi terjemahannya tiada makna. Tidak aku ciptakan jin manusia kecil menyembah, hampa, empty, empty, farid, ya, fadhi.
Ada makna. Harus ada makna. Ini ayat-ayat mulia. Tidak akulah cipta manusia, jin manusia, kecuali dia untuk mengenal aku. Itulah tafsir Sayyidina Abdullah bin Abbas, tafsir sahabat, bukan tafsir Ar-Razi. Ya, bukan ajaran Ar-Razi itu, ajaran sahabat. Diulang tafsirnya oleh Imam Mujahid, Imam Sa'id bin Jubair, murid-murid daripada beliau. Maka ini ilmunya para sahabat. Ilmunya para sahabat. Belakangan saya dengar ada beberapa dai-dai, ustaz-ustaz membid'ahkan ilmu tentang kajian Nur Muhammad. Ya Allah, dia tak baca kitabnya, ya, berhenti jadi mufti. Serius, saya akan bicara serius. Saya bicara keras ini, ya, walaupun lembut ya. Berhenti. Jangan ngaku pewaris Rasulullah SAW kalau tak baca karya-karya ulama-ulama pewaris Rasulullah. Cukuplah satu kitab muktamad, Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa, karya Al-Hafiz Al-Qadhi Iyad. Apa kata beliau? Ketika sampai pada satu ayat, surah An-Nur ayat 35, Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi. Allah lah nur, cahaya langit dan bumi. Mathalun nurihi, perumpamaan nurnya, ay nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dikata oleh Sa'id bin Jubair, awsaqun nas riwayatan an Sayyidina Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas punya murid paling kuat hafalannya bernama Sa'id bin Jubair. Dan juga ada satu lagi Al-Kalbi. Ada Al-Ka'ab Al-Ahbar, bukan Al-Kalbi. Ka'ab Al-Ahbar, ya. Orang Yahudi masuk Islam, mu'allaf di zaman sahabat Nabi. Sepakat mengatakan, mufakat mengatakan bahawa mathalu nurihi ay nur Muhammad. Jadi ini bukan perkataan ulama Melayu, ya, bukan cikgu apa tuan guru, bukan. Itu perkataan sahabat, perkataan tabi'in. Katanya ikut orang salaf, ya. Katanya manhaj kita manhaj salaf. Ayo kalau ikut salaf. Imam Sa'id bin Jubair, beliau bahas tentang Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini mu'tamad, ya. Masyayikh kita di Makkah dulu, Syekh Yasin Al-Fadani, Abu Ya Sayyid Alawi dan anaknya Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi, Syekh Hasan Mas'ad, semuanya radhiyallahu ta'ala anhum, beliau menganjurkan baca kitab ini, ya. Saya harap nih tuan-tuan guru juga bagilah ilmu ini, ya. Cuma kitabnya tebal, ya. Kalau malas baca saya kasih cerita aja. Maka orang-orang yang banyak ingkar, banyak jahilnya. Man kathura inkaruhu ishtadda jahluhu. Ciri-ciri orang yang sangat jahil, banyak ingkar. Udahlah, jika tak faham, uskut, diam, ya, jangan banyak bicara, karena setiap kalam ada hisabnya, ya. Dan malu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa ruh kita ini jika disebut nama baginda Rasulullah dengan cara yang benar pasti merinduinya. Dulu saya waktu remaja pemuda, ya, saya dengar ada raihan ngaji apa, selawat, apa itu, rindu Rasul, ya Rasulullah, itu saya udah lupa lah, ya. Dari Malaysia, kita tahunya Malaysia dulu nasyid, ya. Ya. Jadi Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dialah yang dibicarakan di langit, tapi di langit namanya Ahmad. Dia dibicarakan di bumi namanya Muhammad. Dialah yang paling kenal Allah. Ya'rifun wa ma khalaqtul jinna wal insa, surat Zariyat. Tidaklah aku cipta jin manusia kecuali untuk mengenal aku, menyembah aku.
siapakah yang paling sempurna menyembah Allah? Maka salah satu tafsir daripada ayat ini, tidaklah aku cipta jin dan manusia kecuali untuk Nabi Muhammad, kecuali karena Nabi Muhammad, karena dialah satu-satunya manusia makhluk yang benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang benar-benar sahih dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Adakah tadi solat tidak ingat dunia? Masih ingat dunia? Ya. Masa kita dengan solat yang tidak khusyuk merasa suci? Na'udzubillah min dzalik. Allah Maha tahu, alimun bidzatis sudur. Dia Maha tahu, sangat tahu apa yang ada di dalam dadamu. Maka tidak usah merasa suci, tidak usah merasa ahli zikir, tidak usah merasa lebih tinggi makomnya daripada orang lain. Saya pun yang berbicara ini, walaupun saya diizinkan oleh Allah berbicara malam ini, bukan berarti makom saya lebih tinggi daripada tuan-tuan, puan-puan, tidak. Mungkin saya lebih rendah, mungkin lebih hina, karena Allah tahu aib saya, Allah tahu dosa batin saya. Namun insya Allah itu dapat ditutup dengan salawat. Dengan salawat. Jika kita zikir lama sampai kepada Allah. Tapi jika zikir dibuka dengan salawat, kita menumpang kepada Rasulullah SAW, maka tawassul menurut ahli fikih diperdebatkan. Menurut mazhab Syafi'i dianjurkan, mustahab. Tapi menurut ulama-ulama ahli zikir, ahli-ahli tariqah, sufi, wali-wali Allah, tawassul itu wajib. Karena tawassul min babis syukur. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak syukur kepada manusia, dia tidak syukur kepada Allah. Kawan saya kata, langsung saja kepada Allah, tidak usah lewat guru, tidak usah lewat mursyid Syekh Jahid, ya, tidak usah lewat guru Syekh Abdurrahman, ya, Syekh Nazri, tidak usah, Syekh Yusri, tidak usah, langsung kepada Allah dan Rasulnya. Orang ini su'ul adab, orang ini su'ul adab. Langsung saja kepada Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi. Ya salam, ya akhi, Imam Bukhari untuk ngambil satu hadis berjalan safar rihlah dari Uzbekistan, Bukhara ke kota Makkah untuk dapat satu hadis. Berjalan lagi ke Madinah untuk dapat beberapa hadis. Jalan lagi ke Mesir dapat sekian hadis. Sampailah terkumpul gurunya 1.700 guru syekh. Maka saya pun hendak ikut jalan Imam Bukhari. Saya berguru ke mana-mana. Mohon ya Tuan Syekh Jahid terima juga saya jadi murid ya. Kita hendak berguru ke siapa saja. Bahkan Imam Sya'rani mengatakan, hatta saya berguru kepada kalbun. Ta'rif? Tahu kalbun? Bukan qalbun, kalbun. Anjing. Anjing itu jika makan kenyang, dia tinggal makanannya. Kita kalau sudah kerja, sudah kenyang, dompet sudah berisi, saku sudah penuh, ya, tabungan, ya, kartu di bank sudah ada, kita mau tambah lagi, timbun lagi, timpan lagi. Kita kalah zuhud dengan kalbun. Malu kita pada kalbun. Alasannya banyaklah, masa depan, ya, future.